Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malimpang. Nah kawan parisa mandiai yang menyukai banget dan YouTube-nya di Warantian Intan. Sekarang saya mau bahas masalah COVID di bulan ini. Yang saya lihat nih ya, COVID ini bukan tambah menurun nantinya, bisa tambah naik nih. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang tidak peduli dengan COVID ini. Sebenarnya jujur ya sahabat saya, COVID itu dibilang tidak ada ya ada. Kenapa? Karena banyak orang yang terkena musibah. Karena ini virus yang nggak kelihatan tapi ada, kan seperti itu. Jadi sebenarnya buat sahabat saya, siapapun ya kita harus jaga-jaga diri gitu loh. Kenapa? Virus ini bagi saya sangat wabah ini sangat luar biasa. Luar biasa kenapa? Kalau kita semua tidak menjaga, sahabat saya, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang susah, orang yang punya kerjaan banyak dipecat, banyak di PHK, yang bisnis, yang omset bagus semua anjlok. Ya sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa cepat semua perekonomian kita bisa naik? Ya caranya masyarakat kita ini semua ya harus pintar-pintar. Gimana cara kita mencegah ini? Gimana cara kita mengurangi, kan seperti itu. Saya sih mohon semoga sahabat-sahabat saya yang pada pulang-pulang kampung semoga bisa menjaga diri supaya jangan malah yang positif COVID malah banyak seperti itu. Oke, ini ada seorang pembaca kartu, tarot reader gitu, yang melihat dari kartunya bahwa akan banyak korban lagi setelah masa lebaran. Gimana ya? Jawaban saya kalau banyak ya nggak juga banyak yang seperti awal-awal. Ya, kenapa? Karena pemerintah ini bagaimana caranya mengketat, saya lihat ketat banget untuk supaya masyarakat ini tidak mudik, kan mencegah banget tuh masyarakat. Bagi saya pemerintah udah sangat luar biasa untuk mencegah ini supaya masyarakat ini tidak pulang mudik, kan seperti itu. Dia takutnya nanti malah melonjak positif yang orang yang terkena virus COVID ini, banyak yang positif itu yang saya lihat. Tapi jawaban saya kalau banyak meningkat ya pasti ada meningkat, tapi tidak meningkat signifikan seperti yang yang pertama-tama awal-awal itu loh. Yang pertama awal-awal itu kan sangat luar biasa kan. Mulai awal itu kan udah yang positif tuh banyak banget kan gitu. Tapi bagi saya yang sekarang tidak sampai signifikan seperti yang waktu di awal orang yang terkena serangan virus COVID seperti itu. Nah, tapi kalau untuk situasi perekonomian sendiri nih, kalau kemarin kan kita sempat ada titik yang sudah mulai bagus ini ya, tapi ternyata kan saat ini malah angkanya malah kembali naik. Perekonomian sendiri. Perekonomian, jawaban saya perekonomian sekarang sih belum bisa mengatakan naik, baru mau naik. Saya juga pernah membaca penerawangan saya di awal tahun. Saya mengatakan bahwa perekonomian baru mau naik, baru loh ya, bukan naik loh ya, baru orang yang baru mulai melangkah. Kenapa? Jujur aja, kalau dibilang bagus perekonomian yang saya lihat masih belum. Kenapa? Semua orang yang bisnis banyak yang hancur kan gitu, banyak banget hancur. Apalagi yang di pedagang kaki lima. Nggak usah pedagang kaki lima, orang yang punya konter yang besar aja pun omset yang biasa satu hari yang bisa dapat 50-30 juta sekarang bisa dapat 2 juta atau 3 juta. Dan banyak pegawai mereka yang udah di PHK, yang dirumahkan, bukan dirumahkan lagi, di PHK. Kan berarti dibilang ekonomi kita membaik ya bagi aku sih belum, tapi sekarang sih mulai mau normal, tapi nggak normal loh. Baru mau normal, baru. Namanya pun baru mulai. Baru meletik, tapi bukan normal. Karena masih kehidupan kita ini masih belum normal. Ya kan, masih belum normal semuanya. Seperti itu. Nah, kalau berarti kan kalau perekonomian itu turun, tingkat kejahatan tinggi. Yang
yang Nyai lihat Indonesia saat ini? Apakah juga nantinya malah sembraut atau gimana ini? Kalau dibilang sembraut Indonesia, ya nggak boleh lah kita bilang sembraut. Yang kenyataannya sih memang sudah lumayan pusing ya, pemerintah mengatur kita sudah pusing banget kan, seperti itu yang saya lihat, seperti itu. Kedua lagi, hati-hati, kejahatan semakin banyak lah, penipu. Ya, banyak orang menipu sekarang. Hati-hati, banyak penipuan. Itu yang terjadi loh. Hati-hati. Jadi sekarang ini banyak penipuan. Jadi hati-hati banget, yang saya lihat banyak penipuan. Hati-hati. Apa itu salah satunya karena orang merasa cara paling mudah adalah menipu. Ya mau nggak mau kan, cara paling mudah zaman sekarang mau cari duit. Cara penipuan gimana? Cara orang menipu. Menipu dengan apa? Ya sekarang banyak cara. Karena sekarang zaman sudah modern, semua pakai semua pakai elektronik, ya, semua pakai apa? Jadi gampang semua orang mau nipu. Zaman dulu orang susah mau nipu, sekarang gampang loh. Dia kan saya bilang hati-hati, hati-hati banget. Semakin kuat, makin banyak penipu, semakin banyak. Kenapa? Peluang buat orang menipu tuh lebih mudah zaman sekarang. Saya nggak tahu, lebih mudah, lebih gampang. Kan seperti itu. Nah, ini kondisi sekarang yang normal tapi belum normal ini akan menjadikan orang-orang menjadi lengah nggak? Karena kan dia merasa sudah baik tapi ternyata belum. Oh ya, banyak orang bukan yang lengah ya. Malah saya jujur, saya bilang, malah banyak orang yang mengeluh kenapa? Maunya orang ini supaya cepat selesai ini pandemi. Cepat selesai ini virus. Kan seperti itu. Banyak malah mengeluh, bukan makin lengah loh. Lengahnya karena orang banyak yang santai, ya pasti ada yang santai. Bagi orang yang sudah kebiasaan hidup santai, ya santai-santai aja. Tapi bagi orang yang memang pembisnis, orang mengeluh semua. Mengeluh susahnya. Kenapa? Naik semua, biaya hidup berjalan terus. Kebutuhan uang semakin luar biasa loh. Keuangan kita nih makin butuhnya sangat luar biasa. Tapi pendapatan semakin nol. Kan seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi bagusnya gimana caranya? Gimana caranya kita masyarakat semuanya kita bareng deh. Kita sama-sama bareng, kita sama-sama kompak. Gimana caranya kita cepat membuat pandemi ini cepat selesai. Pandemi selesai, kita bisa aktivitas lagi kayak dulu. Kenapa? Banyak masyarakat yang jujur ya, masyarakat yang udah nggak punya duit, pekerjaan nggak ada, satu rumah ada orang 6, ada orang 7, mengharap dari anak aja yang kerja, anak pun di PHK, makan apa? Kan seperti itu. Berarti kalau terawangannya gambaran Indonesia ke depannya agak sedikit ngeri sedap ya? Oh, ngeri-ngeri sedap. Kalau dibilang anteng-anteng aja enggak, ngeri-ngeri sedap dong. Nah itu, jadi karena cari duit aja susah, makanya saya bilang banyak penipu, jadi banyak orang mau nipu aja. Gimana caranya kan supaya bisa dapat duit? Paling gampang cara dapat duit adalah apa? Menipu, narkoba, kan itu. Makanya saya bilang paling banyak nih meningkat nanti penipuan dengan narkoba, seperti itu. Berapa lama lagi nih kan benar-benar normal? Jawaban saya akan normal kapan? Saya berharap sih tahun depan. 2022. Mudah-mudahan di akhir tahun sudah ada kelihatan membaiklah kita. Supaya orang semua beraktivitas seperti normal, setelah itu semua negara dibukakan seperti itu kan. Kenapa? Karena kita juga ada yang bisnis yang orang melintas negara, kan seperti itu. Karena kita juga tidak akan mungkin hidup hanya negara kita aja terkukung di dalam negara kita, hidup di lingkungan Indonesia kan nggak mungkin. Sedikit banyak kan kita harus ada orang yang bekerja sama, bisnis kemana semua kan secara lintas negara kan pasti ada seperti itu. Saya sih berharap semua negara semuanya cepat selesai tuntas dan semua negara terbuka. Jadi seperti normal kayak dulu lagi. Itu yang saya harapkan. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Bila mana ada salah kata atau salah ucapan saya, tolong dimaafkan. Dan saya minta sama-sama kita mendoakan semoga pandemi ini cepat selesai. Permasalahan virus ini cepatlah selesai, cepatlah hilang semua. Kan seperti itu, kita berharap banget. Kenapa? Banyak sahabat-sahabat kita yang, saudara-saudara kita yang sudah susah, sudah tidak punya duit. Memang benar-benar nggak punya duit. Kan seperti itu.
Jadi sahabat-sahabat kita yang udah nggak punya kerjaan sekarang udah bisa kerja lagi. Kalau udah normal kan semua bisa bekerja. Ekonomi kita mulai akan membaik kalau sudah aman semua virus ini, dan negara semuanya membuka diri semuanya terbuka sendiri. Semoga kita saling mendukung, saling mendoakan, semoga ini cepat selesai. Terima kasih banyak sahabat saya, dan jangan lupa buat saudara-saudara saya yang pulang kampung, teman-teman saya atau siapapun yang pulang kampung, mulai menjaga diri supaya kita tidak terkena virus. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.